Sylvia Susanti. Langsung saja, kelompok kami akan menjelaskan mengenai salinan perubahan dinamis bisnis kolaboratif antarmuka untuk UKM di bawah integrasi operasi. Lingkungan bisnis di seluruh dunia berada dalam proses evolusi berkelanjutan karena perubahan dalam dinamika global. Meskipun sektor energi saat bergantung pada sumber daya yang diketahui proses produksi telah mengalami beberapa perubahan, maka tantangan dan perkembangan yang melekat pada manajemen pengetahuan juga penggunaan teknologi industri produksi saat ini memperkenalkan fungsi episode baru dengan menargetkan kapitalisasi solusi inovatif serta menciptakan nilai pengembangan dan inovasi integrasi operasi karena sebagai solusi kegiatan komersial untuk mempromosikan dan menetapkan faktor integrasi industri tradisional dan juga modern, sehingga kolaborasi bisnis ke bisnis yang dapat didirikan didasarkan pada kemampuan dan infrastruktur teknologi yang canggih. Untuk itu, pemanfaatan e-operasi terintegrasi juga keuntungan komersial UKM sedang dalam proses penanganan solusi kolaboratif antarmuka saat ini. Solusi antarmuka bisnis yang menguntungkan secara komersial tidak hanya bertumpu pada teknologi inovatif dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi canggih saja, tetapi juga pada sikap antisipatif bagi UKM untuk mengatasi tantangan bisnis yang muncul. Antisipasi seperti ini bisa sebagian besar dihasilkan melalui perbandingan peluang yang realistis yang disajikan oleh perubahan strategis di sektor industri terhadap kemampuan yang dimiliki organisasi. Kemudian mengenai e-operasi terpadu. Selama dekade terakhir, industri perminyakan telah mengalami sejumlah tantangan besar secara global yang berkaitan dengan kolaboratif antarmuka UKM di bawah integrasi operasi ini. Meningkatnya permintaan energi bersama dengan harga minyak yang menguntungkan menghasilkan gelombang tanggapan yang cepat di seluruh dunia. Ini termasuk merger dan akuisisi besar, liberalisasi pasar baru untuk eksploitasi dan produksi lain-lain. Beberapa lapangan baru yang ditemukan ternyata menghadirkan tantangan rekayasa besar yang memiliki karakteristik teknis tertentu, misalnya dalam hal kedalaman, formasi geografis cadangan, tekanan, dan suhu. Kondisi geologis di sisi lain, beberapa wilayah eksplorasi baru diketahui adalah cukup sensitif dalam skala bisnis karena faktor risiko yang tinggi. Untuk selanjutnya, penargetan kapitalisasi dari inovatif solusi untuk penciptaan nilai yang ditingkatkan. Potensi penciptaan nilai ditargetkan dalam hal yang terdiri dari tiga. Yang pertama, peningkatan produksi dan eksploitasi cadangan. Yang kedua, efektivitas dalam operasi dan pengendalian biaya pemeliharaan. Dan yang terakhir ada peningkatan kesehatan, keselamatan, dan kinerja lingkungan. Kasus e-operasi terpadu, serangkaian peluang bisnis yang unik untuk UKM, tetapi kemampuan organisasi ini untuk memanfaatkan potensi penuh jelas datang melalui pendekatan yang relatif berbeda untuk solusi bisnis yang sesuai dengan perangkat. Keterkaitan dari UKM adalah sangat jelas di berbagai kapasitas, tetapi ketentuan produk dan layanan mereka tetap sebagian besar terfragmentasi lintas industri, sektor, dan antar kompetitif. Hambatan e-bisnis berbasis I/O dalam kebanyakan kasus UKM. Sebelumnya, risiko adalah masalah yang relatif tinggi untuk UKM. Masalah yang dihadapi oleh UKM itu menghalangi keberhasilan eksploitasi peluang yang disajikan oleh I/O. Misalnya meliputi 1. Terbatasnya ketersediaan modal investasi dan risiko komersial yang besar karena volume kerja yang berfluktuasi dalam bisnis kontrak. Yang kedua, keterbatasan sehubungan dengan akses ke sumber daya inti dan kendala untuk menyebarkan sumber daya internal selama periode aktivitas tinggi. Hambatan saat ini telah mempengaruhi UKM yang sangat lebih konstan pada beberapa tahun untuk upaya menembus ke dalam lingkungan e-bisnis berbasis I/O.
kasus, UKM muncul dengan konvensional bisnis strategi yang menyediakan lebih sedikit ruang untuk diversifikasi dari bisnis solusi lintas industri lepas pantai dan selanjutnya dengan ruang terbatas untuk pertumbuhan. Bisnis kolaboratif antarmuka. Saat ini proses transformasi yang sangat dinamis. Solusi e-bisnis potensial sedang diuji dan ditinjau oleh jurusan pemain di industri. Sebagai akibatnya, muncul tren lumayan kompleks dan kirim sinyal campuran ke lingkungan eksternal. UKM mengharapkan dapat membuat sebuah kontribusi penting, dan kontribusi penting tersebut termasuk yang pertama, solusi TIK dan perangkat lunak aplikasi untuk manajemen data yang kompleks. Yang kedua, pengoperasian aset, pemeliharaan, dan pengoptimalan proses kerja terkait tugas. Yang ketiga, pengembangan organisasi dan dukungan manajemen kompetensi. Yang keempat, layanan ahli dan konsultasi untuk masalah penembakan. Yang kelima, ketersediaan ahli panggilan dan layanan manajemen pengetahuan. Yang keenam, pengumpulan sumber daya kooperatif dan bank kapasitas ekstra untuk siap ditempatkan pada permintaan yang mendesak. Proses EU telah memberikan tantangan yang spesifik, yaitu UKM terhadap ketentuan dari perkembangan dan kemampuan khususnya untuk mengatasi lingkungan e-bisnis baru. Sementara beberapa perusahaan memang memiliki sebuah inti kemampuan ke skala yang sangat kompetitif karena keterlibatan bisnis yang berkelanjutan. Sehingga tidak semua dari mereka memperoleh kemampuan dalam skala penuhnya, juga tidak dapat melakukannya secara praktis. Beberapa kemampuan bisnis khusus yang menguntungkan operasi komersial yang sukses yaitu meliputi 1. Kemampuan untuk menerapkan dan beradaptasi dengan solusi infrastruktur TIK skala besar, misalnya jaringan serap optik, aplikasi nirkabel, solusi berbasis web, dan lain-lain, untuk berbagi manajemen data dan informasi teknis dan operasional. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengkonfigurasi ke dalam solusi dan platform integrasi data tingkat lanjut, misalnya berdasarkan ontologi, semantik, dan standar, misalnya ISO dan W3C, untuk berbagi data secara real time guna meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan kolaboratif. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk membangun dan mengoperasikan jarak jauh dapat mendukung pusat OSC sepenuhnya dilengkapi dengan komunikasi canggih dan teknologi pengawasan real time untuk meningkatkan kolaborasi antar disiplin ilmu dan untuk menyediakan dukungan online untuk sistem operasi. Yang keempat yaitu kemampuan untuk memperoleh atau mengembangkan dan memanfaatkan manajemen informasi tingkat lanjut dan alat pengambilan keputusan, misalnya visualisasi simulasi 3D atau 4D, simulasi proses dinamis, diagnostik kegagalan dan prognostik, interpretasi data, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kemampuan untuk membangun atau memanfaatkan dan mengkonfigurasi ke dalam platform kolaboratif bisnis ke bisnis, misalnya antara operator, penyedia layanan pengeboran, perusahaan jasa teknik, ahli subjek, logistik perusahaan, dan lain-lain. Untuk perencanaan kerja yang dinamis, koordinasi dan optimalisasi proses kerja dalam lingkungan yang terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk memanfaatkan solusi manajemen kompetensi baru, misalnya berdasarkan pelatihan virtual dan alat canggih lainnya. Tantangan terbesar untuk UKM sejauh ini adalah alam dan dinamika. Maka dari itu, intercompetition dan penyediaan produk dan jasa harus membuat duplikasi ke pasar yang sama, sehingga sumber daya dan kemampuan tidak kehilangan kekuatan tawar-menawar dalam perikatan komersial. Meskipun ini telah menjadi situasi untuk beberapa waktu sekarang, hal tersebut masih menjadi mayoritas yang belum bisa dipahami. Maka dari itu perlu untuk menjadi lebih pintar secara bersama, sehingga memiliki potensi terbesar untuk berkontribusi pada masa depan bisnis UKM di lingkungan IO. Jembatan kesenjangan dan penelitian masa depan. Masalah utama
utama yang membutuhkan solusi untuk menjadi lembut ketika ada beberapa teknik masalah juga masih harus dilihat. Antara lain, 1. Saling percaya antara agen perubahan dan seluruh penyedia. 2. Antarmuka sistem TI yang kuat untuk pertukaran data bersama. 3. Insentif berbasis kinerja skema. 4. Mengembangkan terbuka solusi bisnis berdasarkan kepentingan bisnis yang khas. 5. Langkah-langkah jaminan keamanan aliran data di seluruh organisasi. 6. Kesediaan organisasi internal untuk implementasi perubahan. 7. Penyelarasan organisasi untuk adaptasi perubahan. 8. Kekhawatiran tentang kemungkinan hilangnya bakat ke pihak lain organisasi. 9. Kondisi kontrak yang ditetapkan oleh jurusan. 10. Hubungan bisnis dalam lingkungan operasional virtual. 11. Pola komunikasi antara organisasi dan dimensi sosial untuk kolaborasi. Selanjutnya, kami mengambil kasus kajian literatur kolaborasi CIMOSA antara perusahaan terhadap jaringan industri. Proses bisnis kolaborasi antara perusahaan pada jaringan industri privat dengan kerangka kerja CIMOSA di komposisi CEN atau ISO 19440 dan arsitektur BPMN. Semakin banyaknya kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan, perlu adanya pemodelan yang dapat memudahkan perusahaan untuk menjalankan proses bisnis kolaboratifnya. Pemodelan yang dibuat harus dapat beradaptasi terhadap perubahan jumlah dan jenis kolaborasi yang dilakukan perusahaan. Pemodelan dapat dibuat menggunakan dekomposisi perusahaan dengan menggunakan CIMOSA dan CEN atau ISO 19440 serta pada tingkat PR dan EA menggunakan BPMN. Dalam permasalahan ini membuat sebuah proses bisnis yang bersifat adaptif terdapat perubahan jumlah dan jenis kolaborasi yang dilakukan oleh HPE. Dengan tujuan ini membuat sebuah model dan jaringan perusahaan multifungsional dengan menerapkan sebuah kerangka kerja CIMOSA dan CEN atau ISO 19440 dengan pemodelan menggunakan BPMN sehingga model bersifat adaptif. Metode untuk mengatasi permasalahan proses bisnis yang bersifat adaptif digunakan sebuah metode untuk membuat pemodelan proses bisnis kolaboratif. Dengan menggunakan kerangka kerja CIMOSA yang telah dikembangkan oleh Esprit Konsortium AMIS 1993, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan observasi. Observasi dilakukan terhadap expand dan studi sebelumnya. Kesimpulan, UKM harus mengendalikan solusi antarmuka bisnis kolaboratif untuk mengatasi perubahan dinamis daripada beralih ke konvensional terfragmentasi produk dan melayani persediaan solusi. UKM bisnis, transaksi, dan berkelanjutan sukses komersial. Ini memberi mereka dasar yang diperlukan untuk pengembangan kapabilitas dan untuk memanfaatkan potensi bisnis I.O. Namun, dengan mengacu pada laju perkembangan saat ini, UKM tampaknya memiliki jalan panjang ke depan sebelum solusi antarmuka bisnis strategi tersebut dapat beroperasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.